Asima. Saya Ramdhani Oktavian Saputra. Di sini kita akan membahas mengenai evaluasi instrumen hukum negara di Indonesia terkait dengan korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Hampir setiap tahun kita mendengar kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota dewan, bahkan aparat penegak hukum. Mulai dari kasus suap, penyalahgunaan anggaran, hingga penggelapan dana bantuan sosial. Semuanya memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana instrumen hukum di Indonesia bekerja dalam memberantas korupsi serta apa saja kelemahan dan tantangannya. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luas. Akibat korupsi, pembangunan menjadi terhambat, kemiskinan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Contohnya ketika dana pendidikan atau bantuan sosial dikorupsi, maka masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru menjadi korban. Untuk memberantas korupsi, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu ada juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK yang dibentuk khusus untuk menangani kasus korupsi. Mereka memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Selain KPK, ada juga kepolisian dan kejaksaan yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum korupsi. Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus proyek EKTP. Kasus ini terjadi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Beberapa nama besar yang terlibat dalam kasus ini antara lain Setia Novanto, Irma, dan Sugiharto. Setia Novanto saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan menjadi salah satu tokoh utama yang divonis dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, pelaku dijerat menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal tersebut digunakan karena terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama penyalahgunaan kewenangan, yang kedua memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang ketiga merugikan keuangan negara. Kalau dilihat dari sisi hukum, penerapan pasal dalam kasus EKTP sebenarnya sudah cukup tepat. Karena aparat penegak hukum berhasil mengungkap keterlibatan pejabat tinggi negara. Namun, masyarakat juga menilai proses hukumnya terlalu lama dan belum semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman. Selain itu, hukum terhadap pelaku korupsi terkadang dianggap belum memberikan efek jera. Bahkan ada narapidana korupsi yang masih mendapatkan fasilitas mewah di penjara. Menurut kami, masalah terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya pada aturan hukumnya, Tapi juga pada implementasi dan integritas aparat penegak hukum. Kadang hukum terlihat tegas kepada masyarakat biasa, tetapi kurang tegas kepada orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi. hal inilah yang membuat sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, revisi Undang-Undang KPK juga sempat menuai kontroversi karena dianggap melemahkan independensi KPK. Karena itu, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu pertama memperkuat independensi lembaga penegak hukum agar bebas dari intervensi politik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan negara menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, memberikan hukuman yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera. Dan yang paling penting adalah pendidikan anti korupsi sejak dini, karena generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap dalam memberantas korupsi.
Namun, efektivitas pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pelaksanaan hukum. Karena itu dibutuhkan integritas, keberanian, dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari Indonesia yang jujur dan bebas dari korupsi. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.